Kayaknya makin tren nih coffee shop. Bikin video apa hari ini ya? Oh iya, kaitin aja kopi sama lambung. Nah, kan banyak orang yang kena tuh gara-gara kopi. Udah deh, siap-siap dulu lah buat bikin video. Wes, siapin dulu obatnya. Sambil kita siapin videonya guys. Ya, after ready. Oke deh. Halo sobat-sobat sekalian, perkenalkan lagi saya Dr. Amarzino. Dan kali ini kita bakalan bahas sebuah penyakit, yaitu namanya penyakit MAH. Jadi penyakit MAH itu disebabkan oleh salah satu pemicu utamanya biasanya dari kafein, makanan-makanan pedas yang nantinya akan memicu kenaikan asam lambung kita. Jadi lambung kita bisa teriris oleh asam lambung yang naik tersebut. Makanya kalau kalian semua mengalami gejala-gejala MAH kayak perut terasa nyeri seperti mas, jangan lupa minum obat lansoprazol. Nah, saya mau nawarin obat lansoprazol ini. Kenapa? Karena dia yang paling cepat untuk meredakan penyakit MAH. Nah, kalau misalkan kalian beli lansoprazol ini, nanti kalian akan dapat diskon kalau misalkan kalian belinya di keranjang kuning saya nih. Makanya jangan lupa beli obat lansoprazol sebagai penangkal penyakit MAH. Cukup sekian dan stay safe kawan-kawan semua. Guys, lihat nih, ada dokter viral yang lagi jualan obat. Emang boleh dokter jualan obat? Pas banget, kita juga lagi bahas itu baru. FYP ku penuh sama itu juga sih. Emang boleh ya dokter jualan gitu? Bukannya mereka kayak fokus edukasi aja gitu, emang boleh sama jualan? Itu yang dari pemain viral itu kan? Iya. Emang legal ya? Bisa dilaporin nggak sih? Ini laporin gak sih? Laporin. Ya. Lagian kayak gak banget tuh sih, parah banget. Iya. Halo, dengan Dokter Amarzino. Benar ya? Tadi juga saya sempat lihat ada berita terbaru nih ya. Kok ada Anda ya di sini? Saya mau keterangannya dong. Anda bisa datang ke ruangan saya nggak sekarang juga? Saya tunggu ya sekarang. Ada apa ya? Oh, baik Pak. Oke, baik. Baik, saya segera ke sana ya Pak. Oke Pak. Ini ada apa ya? Pak direktur tiba-tiba nelfon. Apa yang gue lakuin salah ya? Ayolah, samperin dulu lah. Perasaan gue gak ngelakuin apa-apa. Gue gak ngelakuin malpraktek. Gue gak ngelakuin malpraktek apa-apa kan? Iya. Kenapa gue dipanggil ya? Selamat sore Pak. Oh iya, silakan. Bisa dokter lebih dahulu. Ada macam bicara. Kenapa ya Pak saya dipanggil? Saya cuma ada dua hal yang saya bicarakan sih. Saya lebih tertarik kepada video yang tersebut. Sebenarnya saya tidak mau percaya ya pada awal sebenarnya. Cuma ketika saya datang lagi tuh kayak seperti dokter ya. Maka saya ingin klarifikasi dari Bapak sendiri, maka yang benar Bapak yang dari video tersebut mengenai penjualan obat-obatan secara online itu. Boleh saya lihat dulu Pak videonya? Oh, boleh. Ya, ini ya videonya. Oh, iya betul Pak. Ini saya Pak. Emang kenapa ya dengan video ini? Dari sebelum Anda pulang dari rumah sakit harus dia menaungi
Bapak untuk berbisnis ini. Nah, dari kami sendiri kurang baik untuk harus sebagai dokter itu merusak citra besar citra rumah sakit kami karena ini tidak berada pada anak tersebut obat-obatan bahkan tidak promosi ataupun penyimpanan karena dari saudara tersendiri karena kesehatan tersebut tidak boleh melakukan hal mengenai iklan promosi kesehatan apa-apa. Karena itu dari kami sendiri rumah sakit mempertimbangkan untuk beri surat peringatan kepada Bapak untuk menghentikan kegiatan tersebut. Oh saya dapat surat peringatan sih Pak? Kan saya cuma ngedukasiin masyarakat. Tapi hal itu tidak baik Pak, karena Bapak bawa obat-obatan dan itu ada penjualan dan Pak, promosi. masih banyak tenaga kesehatan lain yang dia ngelakuin malpraktek tapi nggak ditangkap-tangkap tuh sampai sekarang. Terus banyak juga yang jualan obat-obatan. Ya, itu tidak regulasi Pak. Dari kami sendiri kami mau menjaga reputasi rumah sakit kita dong. Kita nggak mau rumah sakit kita cuma gara-gara kelakuan Bapak kayak gitu. Pak, saya nggak terima Pak. Pokoknya saya nggak mau dapat surat peringatan. Orang saya niatnya baik, pengen edukasi masyarakat kok tentang obat dan juga penyakit, kok malah dapat surat peringatan sih Pak? Saya paham bahwa baik untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai beberapa penyakit dan obat-obatannya. Namun cara penyampaian tidak seperti itu Pak. Bapak harus bekerjasama dengan industri lain seperti farmasi maupun apotek lain dengan perkembangan tersebut karena itu karena mereka sedangkan mengeluarkan sendiri. Bapak tidak berlaku untuk melakukan hal tersebut di ranah mereka. Maka itu nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi ini dengan tim lainnya ya untuk melakukan penilaian ulang ulang pertimbangkan mengenai hal-hal ini. Saya itu sekian pertemuan kita kali ini. Bapak silakan untuk meninggalkan tempat. Nanti saya akan kirimkan jadwal berikutnya untuk pertemuan dengan tim lainnya ya Pak. Saya minta masih. Aduh Pak, nanti saya dipanggil lagi ya Pak? Ya, silakan tunggu informasi dari kami nanti ke pasar kami. Baik, terima kasih Pak. Oke, selamat datang para kawan-kawan dari tim rumah sakit telah datang kepada rapat khusus yang telah saya jadwalkan pada hari ini. Pada rapat khusus kali ini kita akan membahas mengenai kasus yang ditanggapan oleh Dr. Amarzino dalam pembuatan video mengenai edukasi namun diiringi dengan penjualan obat-obatan secara bertahap dan tidak sesuai dengan regulasi yang ada yang dapat mencari nama baik rumah sakit kami. Lalu di sini juga rapat ini kita tidak akan sebagai kepada media massa maupun media manapun dan hanya tersedia karena kita saja. Dan ini tidak akan disebut luaskan karena ini akan dapat mengaruhi marwah rumah sakit kita. Karena itu bagi para kawan-kawan yang belum mendapat terlebih dahulu, saya persilakan. Baik, mungkin saya sebagai pembuat video tersebut ingin meluruskan dan juga mengklarifikasi sebenarnya apa sih motif saya dalam membuat video tersebut hingga viral dan mungkin banyak diperbincangkan di media massa. Jadi niat saya jauh dalam lubuk hati saya itu adalah untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya untuk mengkontrol konsumsi kafein dan juga mengedukasi tentang penyakit MAH akibat dari konsumsi kafein tersebut. Karena memang belakangan ini sudah banyak coffee shop yang buka dan banyak pasien-pasien yang datang kepada saya mengeluhkan tentang penyakit MAH tersebut. Saya ingin masyarakat luas itu bisa lebih tercerahkan tentang penyakit MAH ini agar kedepannya dapat menurunkan prevalensi dari penyakit tersebut. Saya sebelumnya jujur kaget setelah dipanggil oleh Bapak Aslam ke ruangannya karena hal itu saya tidak tahu apa saja yang saya langgar dan perbuatan apa yang membuat saya dipanggil pada saat itu. Namun saya dari kejadian ini saya belajar bahwa emang hal tersebut itu tidak baik. Mungkin ada beberapa pasal yang dari Kodeki yang saya langgar gitu. Namun saya masih belum mengerti gitu Pak, kenapa saya diberikan surat peringatan padahal banyak dokter-dokter di luar itu melakukan hal yang sama, namun mereka tidak ditindaklanjuti gitu Pak. Sini juga saya bersama teman sejawat saya yang ikut mendukung saya. Saya selaku teman sejawat dari dokter, saya turut mendukung apa yang sebenarnya dokter lakukan. Karena sebenarnya yang dokter lakukan itu tujuannya baik ya.
untuk mengedukasi dan juga untuk mengobati orang-orang yang terkena MAK melalui obat-obat yang disarankan oleh dokter seperti itu. Di sini saya sebagai teman sejawat Dokter Amar juga cuman ingin mengingatkan saja. Di sini kan kita sebagai tenaga kesehatan ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus kita perhatikan, kita harus hati-hati. Jadi kita juga jangan gampang memberikan informasi di media sosial, karena untuk orang-orang lain itu kan mereka bisa saja percaya dengan apa yang kita berikan informasinya tanpa mereka memikirkan apa aja resikonya. Lalu juga di sini setelah saya baca-baca lagi Kode Ki, menurut saya sendiri Dr. Amar itu sudah melanggar Kode Ki pasal 3 ayat 2C mengenai melibatkan diri dalam mempromosikan barang atau jasa seperti itu. Selain itu, menurut saya juga dokter ini sudah melanggar KDB dari non-maleficent, karena di sini kan orang-orang akan percaya dengan informasi yang dokter berikan, di mana obat tersebut diberikan tanpa dilakukannya suatu pemeriksaan. Jadi bisa saja dosisnya itu tidak tepat, misalnya orang yang membeli obat tersebut memiliki alergi atau memang dosisnya saja tidak tepat, itu kan bisa saja membahayakan pasien tersebut. Baik, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya dari pihak manajemen rumah sakit juga sangat menyayangkan kejadian yang baru saja terjadi yang dilakukan oleh Dr. Amar Zino. Saya paham bahwa kejadian yang baru saja terjadi ini niat awalnya itu baik, hanya untuk mengedukasi masyarakat saja. Tapi makin ke belakang seolah-olah kesannya itu Dr. Amar Zino ini ikut dalam tindakan komersial gitu. Yang dimana kita tahu dari kejadian ini tentunya akan mencoreng gitu rumah sakit kita dan juga akan berdampak buruk. Jadi saya turut menyayangkan ini dan juga saya berharap dari kejadian ini bisa menjadi pembelajaran gitu bagi kita semua staf yang ada di rumah sakit ini untuk selalu berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan dan memikirkan resiko ke depannya. Karena bukan hanya dokter saja, Dr. Amar Zino saja di sini yang dirugikan, tapi juga ikut dari rumah sakit kita gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh tim rumah sakit telah berpartisipasi dalam kegiatan rapat kali ini. Dari saya sendiri ingin menerima tanggapan balik dari Dr. Amar Zino sendiri mengenai seluruh argumen yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari rumah sakit kami. Sebelumnya terima kasih atas pihak manajerial dan juga rekan-rekan sejawat saya yang telah memperingatkan saya terkait hal ini. Sebelumnya jujur saya tidak tahu menahu terkait apa yang saya langgar, namun dari penjelasan yang disampaikan saya paham kenapa saya dipanggil. Ternyata saya membuat sebuah kesalahan, dan untuk yang akan saya lakukan selanjutnya saya akan berikan sebuah klarifikasi dan yang saya akan tayangkan melalui media sosial terkait untuk meluruskan apa saja yang sudah saya lakukan sebelumnya. Dan untuk selanjutnya saya akan siap untuk menerima pembinaan lebih lanjut terkait etika yang mungkin dapat dilakukan di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih seluruh semuanya atas tanggapan dan yang disampaikan. Maka dari ini saya tutup kegiatan rapat kali ini. Mohon untuk segala informasi yang didapat dari rapat kali tidak disebarluaskan kepada pihak-pihak luar yang juga mengenai pada etika juga termasuk. Maka dari itu saya ucapkan kembali terima kasih kepada semuanya. Saya harap bisa kembali sekarang juga. Terima kasih. Baik, terima kasih.